Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seger ya. Terus nanti pulang juga bawa ilmu. Ana sengaja tulis karena Daulah Mughal ini kita bahas Daulah Mughal ya. Daulah Utsmani kita udah pernah bahas. Itu nggak jauh dari negara India. Kaitannya dengan India. Nah, ada istilah-istilah yang mungkin kalian akan ini pernah anak kenal ini gitu. Tapi baru sekarang tahu gitu. Nah, teman-teman perlu diperhatikan, kita sama India itu hampir mirip dari sisi populasi penduduk, betul nggak? Itu program KB keluarga besar itu, keluarga berencana itu nggak berlaku di India, di Indonesia. Setiap keluarga itu pasti lebih dari 2 anak. Makanya di Jepang, Korea Selatan, Eropa Barat, Eropa Utara itu prioritas tenaga kerja paling utama itu pertama orang Indonesia. Kedua India. India itu cuma second choice, pilihan kedua. Karena nggak bisa diatur. Kalau orang Indonesia kulturnya kultur Wali Songo. Ajaran Islamnya kental, bisa diatur, kerja keras, ramah, kemudian santun, banyak deh nilai positifnya. Nah, populasi di India ini banyak. Bahkan kalau kita bicara Daulah Mughal yang dulu ya teman-teman. Dulu Daulah Mughal, sekarang namanya India ya. Mereka ekonominya terbesar kelima ke dunia. Walaupun banyak versi ya, saya cuma pakai satu versi. Karena dari lembaga survei itu kan banyak teman-teman. Tapi mereka berhasil menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia setelah nomor 1. Ayo, siapa yang masih ingat? Ekonomi terbesar di dunia nomor 1, siapa yang masih ingat? Yes. Nomor 2 Amerika. Kita nggak tahu yang beberapa nomor. Kalau nggak salah sih masuk 20 besar juga ekonomi kita ya. Itu ditolong sama pekerja-pekerja imigran salah satunya, sama ekspor impor kita salah satunya. Karena yang terbaru sektor pertanian di negara kita udah mulai bisa ekspor, udah mulai bisa ketahanan pangan. Ini satu kebanggaan ya. Ketika pembangunan di Indonesia Timur yang digenjot, maka mempengaruhi pembangunan nasional. Kedua teman-teman, India ini terkenal dengan jasa digital. Dia copy paste program. Padahal anak mau nanya mantum, India itu termasuk kan Daulah Mughal di India. Daulah Mughal India itu termasuk negara maju atau berkembang? Berkembang. Yang bilang maju? Aldi berkembang. Maju? Ada yang bilang maju? Ya. Kalau berdasarkan survei, kalau antum klik Google, dia metamorfosis dari berkembang ke maju. Jadi bisa dikatakan negara maju juga, bisa dikatakan negara berkembang juga. Maju karena ini tadi nih prestasinya nih. Jasa digitalnya luar biasa. Copy paste sama yang ada di Singapura. Singapura itu kekayaan alamnya biasa-biasa aja. Cuma digitalnya, IT-nya. Sama Depok juga mungkin ya masih lebih luas Depok. Tahu Depok kan? Lebih luas Depok daripada Singapura. Prestasinya. Yang paling utama, ini yang kita nggak bisa miliki nih. Eksplorasi antariksa. Yang senang sama fisika, sama IPA dari sekarang, kalau bisa kuliahnya di Oxford nanti. Oxford itu di Inggris ya. Oxford di Inggris. Kalau Harvard Amerika, ya. Kemudian Stanford Amerika. Universitas. Kalau kalian misalnya kuliahnya nggak mau di luar negeri, jauh dari orang tua, maka pilihlah 3 universitas terbaik menurut penelitian yang terbaru. Nomor 1 di Indonesia siapa? UI bagus. Nomor 2? Iya. Nomor 3? Itu nomor 4. Iya, Unair bagus. Unair itu di Surabaya, Universitas Erlangga. Nomor 4 ITB. Ini menurut survei yang terbaru dan banyak lembaga survei ya. Bahkan kalau antum emang dilarang orang tua buat kuliah di luar negeri, dari sekarang Ana saranin karena antum setahun lagi nih. UI itu peringkat 189 dunia. Bahkan mengalahkan Ohio State University yang ada di Amerika Serikat. Itu peringkatnya 190. Pak Rocky Gerung dari UI ya. Dari UI. Terus Anies Baswedan dari UGM ya. Yuk, antum buat referensi ya. Kayak gitu. Tapi kalau pengen lebih hebat lagi lompatannya, kalau pengen di luar negeri, kalau bisa tadi Oxford ada di Inggris, Britania Raya, Stanford di Amerika Serikat, Harvard. Itu 3 universitas terkemuka di dunia saat ini, teman-teman.
Makanya mereka bisa eksplorasi antariksa karena rata-rata anak India kuliahnya di Oxford, Inggris. Ada ikatan batin tuh. India pernah dijajah sama Inggris. Kalau nonton film-film India ya, itu pasti ketahuan sejarah. Kalau kita dijajahnya sama siapa? Belanda. Karena POC ya. Terkenal dengan POC. Antum belum tentu tahu semua nih, tahunya POC. POC itu apa sih? Itu bahasa Belanda. Verenigde Oost-Indische Compagnie. Itu bahasa Belanda. Sebenarnya kalau Inggris jajah India, dia EIC. Betul nggak ejaan saya bahasa Inggris? Betul. EIC, East India Company, perusahaan India Timur. Sebenarnya sama juga nih, perusahaan India Belanda, cuma pakai bahasa Belanda. Jadi kalau ditanya, kita cuma tahu istilah POC, tapi kepanjangan kita jarang tahu ya. Ini dia nih, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Kakek-kakek antum mungkin, nenek-nenek antum mungkin dulu bisa bahasa Belanda karena sering interaksi dengan penjajah. Nah, nilai-nilainya yang aneh harapin sama antum semua ketika belajar mapel SKI ini, sejarah kebudayaan Islam terutama di Daulah Mughal, nilai-nilainya ternyata kalau Islam berkuasa, maka yang terjadi adalah tuh teman-teman, apa dah? Toleransinya tinggi. Sekarang India mayoritas bukan Muslim lagi. Bertempurnya sama siapa? Yo, 3 bulan terakhir tuh. Bertempurnya sama siapa? Perangnya sama Pakistan. Sebetulnya mereka itu satu wilayah kesatuan. Kalau antum mau tahu, yang Buddha itu pengen mendirikan wilayah sendiri dengan mayoritas agama Buddhanya. Makanya kita kenal dengan negara Bangladesh. Yang kemarin rusuh Nepal, salah satunya pecahannya kan Buddha tuh. Nepal patung Buddha banyak. Nah, yang Muslim karena mereka merasa udah jaya zaman Daulah Mughal, mereka pun pengen mendirikan negara sendiri yang kita kenal dengan nama Pakistan. India tinggallah Hindu. Ketika Muslim mayoritas menguasai India, toleransinya tinggi. Gak ada orang Hindu dibunuh. Itulah nilai Islam. Sampailah ke Wali Songo di Indonesia. Ayo antum masih ingat siapa Sunan yang toleransinya tinggi? Kalau lebaran haji Idul Adha, sapinya diganti kerbau. Yo. Sunan apa yo? Ada nama masjidnya? Bukan. Inisialnya K. Bukan Kalijaga. Sunan inisialnya K. Sunan Kudus. Menara Kudusnya, Masjid Jaminya tuh perpaduan motif Islam sama Hindu. Karena waktu itu kita masih minoritas zaman Wali Songo, untuk menarik perhatian kaum Hindu supaya masuk Islam, maka ketika lebaran Idul Adha digantilah sapi dengan kerbau. Orang Hindu masih makan kerbau. Kalau sapi mereka menganggap dewa. Yang antum makan tuh, mohon maaf, di Indonesia itu hasil impor dari India. Di sana kan jadi dewa. Dijual ke Indonesia dengan murah, dengan harga yang murah, dibeli. Karena ketika Idul Adha pasokan sapi lokal kurang. Enggak, antum yang tertarik sama pertanian, peternakan, itu peluang bisnis loh. Jangan salah. Anda pernah cerita sama antum ya, orang terkaya di Selandia Baru adalah orang Indonesia. Namanya kalau nggak salah waktu itu Anda cerita siapa dah? Abdul Jabar. Memang dia orang Wahabi ya, ininya Wahabi Salafi ya, ininya jenggotnya tebal, tapi ya nggak apa-apa lah. Kita yang positifnya, dia bisa sukses jadi orang terkaya di Selandia Baru. Berarti sektor pertanian tuh masih cukup luas. Ya, belajarlah sektor pertanian dan peternakan tuh sama negara yang maju, Jepang. Antum kuliah di Jepang, balik kemari jadi pengusaha sapi. Itu program Pak Harto dulu tuh gitu tuh, sapi-sapi Australia yang besar-besar dikawinkan dengan sapi lokal. Nah, bangunan Taj Mahal kalau di film-film India tahu ya. Ini kalau waktu masih kecil nonton film India, ini bangunan bagus banget. Ternyata itu dibangun
pada masa pemerintahan Shah Jahan, Raja India. Tentu kalau nonton film-film India itu, mungkin kata Ali tadi Ali ya, ditanya nonton film India itu rajanya tergantung di masa siapa. Apa di masa Jahiruddin Babur atau Raja Humayun, Akbar Anggun, Jahangir atau Shah Jahan. Karena banyak periodenya. Dan Taj Mahal ini versinya beda-beda ya teman-teman. Mengenai Seven Wonderful World, 7 keajaiban dunia versinya beda-beda. Tapi yang saya pakai versi yang Mutabaroh, yang banyak dipakai di peneliti-peneliti dunia. Istilahnya familiar, terkenal nih. Pertama ada Taj Mahal, bangunan dari India. Kalau kita Candi Borobudur, tembok Cina. Ini tebing pasir sangat indah, adanya di Jordania. Siapa tahu antum punya istri orang Jordania ya. Betul. Nanti ada namanya Petra. Petra ini bukan minyak ya, tapi tebing pasir yang sangat indah, adanya di Jordania. Nah, pernah nonton film ini gak? Film-film Italia yang Romawi, kerajaan Romawi, yang gladiator ya, yang diadu orang sampai mati. Di Colosseum namanya. Colosseum itu menginspirasi pertandingan sepak bola tuh. Colosseum Roma, Italia, peninggalan kerajaan Romawi itu di tengah-tengah dibikin bangku penonton, tribun ya kalau kita bilang kayak di GBK, tengah-tengahnya lapangan. Dulu bukan buat lomba, buat gladiator, tawanan-tawanan perang yang tahanan hukuman mati suruh bertempur satu sama lain sampai meninggal. Nah ini Colosseum Roma masuk ke 7 keajaiban dunia. Yang ke-3, yang ke-6, Chichen Itza, kota kuno Maya, suku Maya. Dulu 5 tahun yang lalu ada film katanya kiamat tahun 2020 waktu itu ya. Karena dari suku Maya memprediksi suku Maya yang ada di Meksiko. Makanya kan sempat bikin film ya. Bikin film kalau antum masih ingat, mungkin antum SD kelas 6 kali atau SMP. Bagaimana ini dunia udah nggak sanggup nih, banyak meteor berjatuhan ke bumi. Kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu yang lalu ada meteor jatuh juga ke wilayah Indonesia, tapi jatuhnya ke danau. Bayangin kalau jatuhnya ke daratan, hancur. Nah, makanya suku Maya memprediksi kiamat itu tahun 2020 udah lewat ternyata. Dulu kan ada sampai apa itu viral tuh bikin kaos panitia hari kiamat karena ramalan suku Maya itu tuh. Mungkin untung waktu itu masih SD kelas 6 atau SMP. Itu adanya di Meksiko. Nah yang terakhir ada di Peru. Peru itu Amerika Latin juga ya, sama kayak Meksiko. Machu Picchu itu seperti benteng kayak tembok Cina. Itu peninggalan kerajaan Spanyol. Ya teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan. Ada satu yang apa ibaratnya